Oke, ya. Jadi tadi misalkan batang B sama batang C ya, kalau di total beban yang diberikan sama-sama 500 kilonewton. Nah, sekarang bagaimana delta L-nya? Apakah sama dengan yang di atas? Nah, tegangan yang terjadi itu ternyata sama ya, tegangan yang terjadi itu ternyata berbeda, akan tetapi menggunakan persamaan yang tetap sama, dimasukkan L1, P1, E1, A1, L2, P2, E2, A2 ya. Apabila kita inputkan maka dia akan menghasilkan nilai yang berbeda ya, gaya yang kita berikan. Nah, kalau misalkan di sini ya bebannya yang di C itu tarik sebesar 1.500, kemudian yang di B itu ke kiri sebesar 500, itu bagaimana perhitungannya? Nah, ternyata kalau misalkan ini ya, harusnya kalau ini ditambah 500 kali 500 kan 1.000 ya. Harusnya secara tidak langsung ini pasti soal yang terakhir itu akan menghasilkan nilai delta L yang sama dengan soal yang di atasnya. Nah, namun ternyata berbeda ya, meskipun terjadi 1.500 dikurangi 500 akan menghasilkan nilai 1.000 yang sama-sama ke kanan, tapi ternyata delta L-nya akan berbeda. Nah, kenapa? Ini kita akan simak setelah ini. Nah, di sini ada misalkan ada 2 buah batang ya. Batang ini di nodal A ada jepit, di nodal C ada jepitnya. Kemudian di B ini ada gaya sebesar P ya. Nah, reaksi di A ditambah reaksi di C itu akan sama dengan reaksi di P. Ya, akan sama dengan beban P ya di sini. Nah, kemudian dari tiap batang ini memiliki panjang masing-masing sebesar L1 maupun L2. Ya. Nah, tahapannya adalah ini kita gambarkan reaksinya ya, reaksi. Kemudian di batang ini maka akan ada nilai P turun ke bawah ya, karena ini reaksinya kan ke kiri ya. Kita asumsikan dia bahwa kalau digambarkan SFD-nya itu ke atas, NFD-nya sorry ke atas, kemudian kalau dia ke kanan maka ini akan turun ya. Seperti halnya gaya tarik ya, positif NFD itu kan berada di atas garis netral. Kemudian fungsi BC ini adalah fungsi gaya desak ya, maka ini ke bawah ya, RC-nya nanti ke atas. Seperti itu kita gambarkan. Nah, berapa nilai RA, berapa nilai RC? Nah, ini kita kerjakan. Nah, ini terlebih dahulu ya, kita buat batangnya. Maka kalau batang AB itu adalah menerima gaya tarik ya, sehingga dia akan bertambah panjang. Ini garis putus-putusnya bertambah panjang untuk batang 1. Sedangkan batang 2 karena dia menerima gaya desak, maka batang 2 ini akan memendek ya. Nah, dengan masing-masing AE L-nya ya, maka L aksen itu adalah fungsi daripada L plus delta L. Nah, di mana ya delta L itu diasumsikan sama dengan 0 ya, keseimbangan itu sama dengan 0, maka delta L1 ditambah delta L2 sama dengan delta L sama dengan 0. Atau dengan kata lain delta L1 ditambah delta L2 itu sama dengan 0, atau delta L2 itu setara dengan minusnya delta L1 ya. Nah, ini kita inputkan tadi delta L adalah fungsi daripada PL dibagi AE. Nah, kemudian karena P itu sama dengan R, maka kita masukkan ya P1 itu diganti dengan RA dan P2 itu kita ganti dengan RC ya. Nah, sehingga fungsi RC itu akan setara, ini RC kita kalikan semua, RA dikali L1 dikali A2 dikali E2 dibagi dengan A1 kali E1 dikali ini dikalikan dengan L dibagi dengan L2 dikalikan dengan RA. Ya, ini perkalian silang seperti itu. Hanya seperti perkalian silang biasa. Kemudian ya
dari fungsi awal bahwa RA plus RC itu sama dengan P, ya, maka tadi saya ulangi, RA ditambah RC sama dengan P, ya. Nah, RC-nya berapa? RC-nya adalah A2, E2, L1 dikali A1, E1, L2 kali RA. Maka ini kita ganti RC-nya, ya. Nah, ditambah dengan P. Sehingga fungsi RA itu adalah sebagai berikut ya. RA sekian-sekiannya P. Nah, ini kalau kita bentuk dalam sebuah persamaan warna ungu, RA setara dengan A1, E1, L2 dibagi dengan A1, E1, L2 ditambah A2, E2, L1 dikalikan P. Begitu juga RC. RC tadi adalah fungsi daripada A2, E2, L1, A1, E1, L2 ditambah A2, E2, L1 dikalikan dengan P. Ya. Nah, misalkan ini kita ada soal ya, ada luasan, ada modulus elastisitas ya. Kita mau mencari ya nilainya. Karena nilai A dan E-nya sama, ini bisa dicoret ya. A dan E-nya sama, maka bisa dicoret sehingga RA itu setara dengan L2 per L ya, karena L1 plus L2 itu adalah L dikalikan dengan P. Ya, ini kan bisa dicoret ya karena A dan E-nya sama. Sebesar 20 kilonewton. Berarti RC dari persamaan sebelumnya tadi juga bisa kita dapatkan adalah fungsi daripada L1 per L dikalikan dengan P. Karena A2, E2-nya itu bisa kita coret ya. Nilainya bisa mengurangi sehingga didapat 40 kilonewton. Nah, ini kalau kita gambarkan ya 20 tadi RA-nya adalah 20 ke atas, kemudian bebannya 60 turun ke bawah, kemudian nanti RC-nya harusnya ketemu 40 ke atas. Ini udah benar. Nah, ini kayaknya. Kemudian kita hitung delta L-nya. Persamaan delta L ini tadi kita inputkan ya P1 itu setara dengan NRA, inputkan L1-nya A1 E1 sehingga kita peroleh 1 mm. Kemudian delta L2 itu fungsi daripada P2 kali L2 dibagi A2 kali E2, maka kita inputkan P2-nya itu adalah fungsi dari RC dari penjelasan sebelumnya juga tadi, maka diperoleh nilai minus 1 ya karena batang yang pertama itu memanjang ya karena ini gaya tarik ya, gaya tarik kan ini dia berada di atas garis netral dan gaya yang bekerja di AB itu adalah gaya tarik, maka dia akan memanjang. Manjangnya berapa? Sebesar 1 mili. Nah, yang batang kedua gimana? Batang kedua kan tadi desak prinsipnya, maka dia akan memendek sebesar 1 mili. Seperti itu. Jadi secara teoritis, kemudian secara logika persamaan analisa strukturnya tadi sudah memenuhi kaidahnya sehingga perhitungan ini sudah benar ya. Delta L1 itu nilainya sama, delta L1 ditambah delta L2 itu sama dengan 0 atau sama dengan L-nya nanti, perubahan delta L-nya. Nah, untuk kasus yang ini ya di mana dia memiliki nilai yang bedanya di sini apa? Yang membedakan di sini adalah luasannya ya. Kalau soal yang sebelumnya tadi luasannya sama, kalau soal yang ini luasannya berbeda. Nah, dari sini kita peroleh ya. Kalau tadi bisa dicoret AE-nya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ya, diinputkan nilainya ke dalam persamaan ini ya, berapa A, E, I, L untuk batang 1 sama batang 2 ya. Ini akan menghasilkan nilai 32 kilonewton. Kemudian kalau batang RC-nya dimasukkan juga A, E, L untuk batang 1 maupun batang 2, maka akan menghasilkan nilai 128 kilonewton reaksi di titik C. Nah, selanjutnya bagaimana penggambarannya? Sama seperti tadi yang sebelumnya ya. Nah, bahwa batang AB itu tetap menerima gaya tarik dan batang BC ini tetap menerima gaya desak. Tapi berapakah nilai delta L-nya? Nilai delta L-nya dari masing-masing ini adalah bukan 1 mili lagi, tapi 1,6. Nah, berarti kalau luas penampangnya berbeda, dia akan menghasilkan nilai delta yang berbeda juga, meskipun gaya yang diberikan
sama ya, sama-sama 160 misalnya seperti itu. Nah, gimana kalau ada 3 batang di sini? Ada batang AB, ada batang BC, ada batang CD. Ya, di mana batang-batang ini memiliki luasan dan modulus elastisitas yang sama ya dari semua batang. Maka tahapannya batang AB ya, ini apa namanya kita kerjakan terlebih dahulu ya, nanti akan menjadi satu bagian. Ini fungsi dari rumus yang di depan tadi ya, RA yang di depan. Dimasukkan nilai tadi yang slide sebelumnya bahwa dia ada fungsi daripada L2 per L-nya ya, total L2 per L itu RA1 dari slide yang sebelum tadi dikalikan dengan nilai P-nya. Ya, P-nya di sini adalah 110 itu. Dapatlah 60 kilonewton. Begitu juga dengan RD ya, RD itu dicari ya, adalah batangnya dari persamaan yang di depan ya, atau L1 dibagi dengan 220 ya, L1-nya itu adalah 100. Ini dikalikan dengan nilai P-nya, maka akan menghasilkan 50 kilonewton. Nah, selanjutnya ya, kita gambarkan ya seperti apa, karena ini ternyata RA-nya diasumsikan nilainya adalah desak ya, diasumsikan gayanya ada desak, dia turun ke bawah 60, kemudian ada gaya sebesar 100. Oke, kemudian di sini gaya RC-nya sebesar 50 ya. Nah, selanjutnya ya, kita menggunakan gaya yang bekerja di titik C sebesar 165. Kita cari juga berapa nilai RA dan nilai RD-nya ya dari persamaan menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi. Ini kita peroleh nilai 60 kilonewton dan 105 kilonewton ya. Nah, ini diperoleh dari panjang 80 ya. 80 itu adalah panjang CD ya. Ini adalah panjang CD. Oke. Nah, ini adalah LCD. Ya, kemudian 220 itu adalah LAC. Waduh. LAC itu adalah L, sorry, L. Dan 165 itu adalah gaya P di titik C. Ya, ini adalah PC. Nah, 140 ini apa? 140 ini adalah L di LAC, 220 adalah L, 165 adalah PC. Nah, dapat nilai 105. Nah, kemudian kita gambarkan lagi ini ya. Ternyata gayanya reaksinya ke kiri ya. Kalau ini kita gambarkan ke atas. Kemudian ini 165-nya kita turunkan ke bawah. Maka ini dapat reaksinya 105-nya ke atas. Nah, kemudian RA sama dengan RA1 ditambah RA2 yaitu sama dengan 0 kilonewton. Ya. RA1 ya, asumsinya arahnya ke bawah, bisa kita plus. Kemudian RA2 itu arahnya ke atas, berarti kan mereka saling mengurangi nih. Nah, ini nilai 60 sama 60 ini tuh saling mengurangi. Maka nilainya 0. Kemudian RD adalah ini juga arahnya berlawanan ya. Yang satu ke bawah, yang satu ke atas saling mengurangi. Mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan adalah yang arahnya ke atas ya, sebesar 55 kilonewton. Nah, kalau digambarkan lebih kurangnya adalah sebagai berikut. Ya, RA-nya kan tadi 0, berarti nggak ada gaya di sini. Nah, kemudian kita ketemu gaya beban ke kiri sebesar 110, berarti digambarkan ke atas. Kemudian ketemu gaya sebesar ke kanan 165, berarti turun ke bawah sebesar 165. Nah, sisa di sini berapa? Sisa di sini adalah 55. Nah, nilai ini harus setara dengan nilai ini.
Nah, nilai yang ini harus setara dengan nilai yang di sini, bintang ini. Ya, seperti itu. Nah, delta L-nya berapa? Ini kita masukkan ya nilai RA-nya. Ya, karena RA-nya 0, berarti delta L di sini tidak ada perubahan panjang. Dan karena kebetulan ini kan jepit ya. Struktur jepit itu kan dia stabil ya. Dia akan mengunci batang sehingga dia tidak boleh ada pergerakan. Sehingga delta L-nya memang harus 0. Kemudian delta L yang kedua ya P2 110 ya dikalikan dengan L2-nya 40 dibagi dengan AE2-nya maka dia akan menghasilkan 2,2. Delta L3 ya kita masukkan nilai RD-nya. RD-nya dikali L3 dibagi A3 kali E3 maka akan menghasilkan min 2,2. Ya, karena apa? Dia minus. Karena ini batangnya adalah batang desak ya, karena bagian bawah itu adalah batang desak sehingga dia delta L-nya adalah min. Oke. Nah, kemudian ini misalkan contohnya ada batang yang memiliki luasan yang berbeda tapi modulusnya sama. Berapa sih delta L-nya? Di sini diasumsikan delta L sama dengan delta LAB ditambah delta LBC ditambah delta LCD. Nah, pengerjaannya adalah kita bagi menjadi 2 section. Batang AB itu setara dengan batang BC ditambah dengan batang CD. Ya, jadi persamaan deltanya kita masukkan ke sini dari tiap batangnya. Nah, selanjutnya persamaan P1 itu akan berubah menjadi ini ya. Jadi perkalian silang biasa sederhana ini. Kemudian akan kita dapatkan nilai RA1 ya. Setara dengan ini kita inputkan ya ke dalam persamaan. Nanti ya tinggal perkalian-perkalian silang saja di mana nilai ini setara dengan P1 itu setara dengan RA1 ya. Nah, sehingga diperoleh nilai RA1 itu persamaannya adalah A3 L2 ditambah A2 L3 A1 ya dibagi dengan A2 A3 dibagi L1 dikalikan dengan RD1. Nah, itu persamaan RA1. Kita dapatkan RA1 itu setara dengan 1,86667 RD1. Nah, selanjutnya sigma horizontal itu harus sama dengan 0, maka RA1 ditambah RD1 itu sama dengan P. Ya, berarti RA1 kan tadi sudah dapat ya. RA1 kan tadi udah dapat ini nilainya. Ya, itu akan setara dengan 1,8667 RD1 ditambah RD1 sama dengan 110 ya, karena gaya yang bekerja ya ini karena kita bagi dia menjadi batang AB sama dengan batang BC plus CD sehingga gayanya hanya ini aja, hanya 110 saja dulu. Nah, ini kita tambahkan di sini ya. Kemudian RD1 ini berarti berapa? Nilainya setara dengan 38,37209 ya. Cari RD1-nya saja. Nah, bagaimana dengan RA1? Ya, RA1 itu tadi kan persamaannya adalah 1,8667 dikali RD1. RD1-nya kan udah ketemu berapa sehingga bisa didapatkan nilai RA1. Tinggal disubstitusikan ke persamaan yang di atas ini. Nah, itu kita peroleh ya, RA1 71,6 kita gambarkan karena dia arahnya ke kanan, maka kita gambarkan ke bawah. Kemudian ini kalau dilihat batang AB ya, batang AB ini kan gaya batangnya batang desak. Kalau batang desak berarti kan gambarnya di bawah ya. Kemudian ini ada gaya 110 ke arah kiri berarti digambarkan ke atas 110, kemudian sisanya ini harusnya 38,4 ya, harus setara dengan nilai RD
1 ya. Jadi nilai ini harus setara dengan nilai RD1. Nah, mana? Oke, ini adalah nilai RA1, yang ini adalah nilai RD1 gitu ya. Nah, ini hasil-hasil yang di sini ya, dan di sini itu harus sama dengan RA1 maupun RD1. Jadi seperti prinsip menghitung analisa struktur yang AS tertentu. Nah, itu untuk skema yang pertama ya, batang nilai ini adalah untuk batang AB itu sama dengan batang BC ditambah batang CD. Nah, untuk cara yang kedua dengan menggunakan beban sebesar 165 yang ini, ya, kita asumsikan bahwa batang AB ditambah batang BC ditambah dengan batang BC sama dengan batang CD ya, atau ini dibalik ya, CD sama dengan AB plus BC ya, prinsipnya sama saja. Nah, itu kita masukkan ya perkalian segitiga, perkalian silang biasa ya, nanti akan menghasilkan ya nilai RD2 itu setara dengan persamaan-persamaan ini. Nah, nanti RD2 kalau kita masukkan nilai A2, L1, A1, L2, A3 dan sebagainya ini akan menghasilkan RD2 sama dengan 1,6875 RA2. Nah, sehingga RA2 ditambah RD2 itu sama dengan P. Ya, sama dengan P. RA-nya itu yang dicari, kemudian RD itu dari persamaan yang ini. Ya, dari persamaan ini, kemudian nilai P-nya ya, P-nya yang dipakai 165 bukan 110 ya, karena kita sudah menggunakan gaya batang yang kedua dengan mengasumsikan ini AB sama dengan AB plus BC sama dengan CD tadi. Dapatlah nilai itu. Kemudian RA-nya dapatnya 61,39 atau 61,4, RD-nya 103,6 kilonewton. Oke. Oke. Bentar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?